Ban kapten yang sempat dibuang Cristiano Ronaldo ternyata dilelang dan laku seharga 64.000 euro. Bersama Seris Kadila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Real Madrid sudah memutuskan nasib dua pemainnya yang tengah dipinjamkan ke Arsenal. Menurut laporan Metro, El Real bakal jual dua pemainnya, yakni Martin Odegaard dan Dani Ceballos. Ceballos sudah memasuki musim kedua bersama skuad The Gunners sejak didatangkan oleh pelatih sebelumnya Unai Emery. Sedangkan Odegaard baru bergabung Januari yang lalu setelah gagal dapat tempat di skuad Zinedine Zidane. Menurut laporan The Times, Real Madrid harus cari uang tambahan kalau ingin memenangkan perburuan Erling Haaland. Hal itulah yang membuat Real Madrid memutuskan untuk melepas Odegaard dan Ceballos. Barcelona menyatakan ketertarikannya kepada bek tengah Ajax Amsterdam, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez sudah mencuri perhatian sejak kehadirannya di Ajax Amsterdam tahun 2019 yang lalu. Menurut Tutto Mercato Web, penampilan impresif tersebut membuat Barcelona berminat mendatangkannya. Kubu The Golden Zonen memasang bandrol 25 juta euro atau sekitar 427 miliar rupiah untuk melepas Martinez. Selain Barcelona, sejumlah tim kenamaan Eropa juga berminat menggait Martinez, termasuk AC Milan dan Lazio. Striker muda Kylian Mbappe siap dilepas dengan harga murah. Kylian Mbappe memasuki tahun-tahun terakhir dalam kontraknya di PSG. Sebenarnya kontrak Mbappe masih berlaku sampai Juni 2022, tetapi hasrat klub untuk mempertahankannya sudah menemui titik buntu. Kesepakatan kontrak yang gak pasti dan kontrak yang tersisa 1 tahun memaksa PSG untuk menjual Mbappe dengan harga yang lebih murah agar bisa mendapat dana transfer. Menurut laporan, kubu Les Parisiens akan melego Mbappe dengan harga 150 juta euro atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Harga ini lebih rendah dibanding pembelian Mbappe dari AS Monaco yang saat itu menghabiskan dana 180 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah. Real Madrid dan Barcelona dikabarkan mengincar pemain Sevilla, Bryan Gil. Bryan Gil yang tengah menjalani masa peminjaman di Eibar kini jadi rebutan dua tim raksasa Spanyol yakni Barcelona dan Real Madrid. Bersama Eibar, Gil sudah memainkan 20 pertandingan dengan sumbangan 3 gol dan 2 assist. Mengetahui ketertarikan dua klub terbesar Spanyol tersebut, Sevilla berniat meningkatkan nilai klausul Bryan Gil menjadi 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Langkah ini diambil Sevilla untuk mempertahankan pemain bintangnya tersebut. Gil sendiri masih terikat kontrak dengan Los Nervionenses sampai tahun 2023 mendatang. MU berminat mendatangkan Rafael Varane dari Real Madrid, tetapi sayang Varane memilih bertahan di Santiago Bernabeu. Rafael Varane sering digosipkan akan bergabung ke Manchester United. Pasalnya, kontrak pemain bertahan asal Prancis ini akan habis di musim depan. Manchester United pun tengah ambil ancang-ancang untuk merekrut Varane guna memperkuat sektor pertahanannya di musim depan. Tetapi menurut laporan, harapan Manchester United untuk menggait Varane harus dilupakan. Pasalnya, Varane lebih memilih untuk bertahan di Santiago Bernabeu. 3 pemain Juventus yakni Weston McKennie, Paulo Dybala, dan Arthur kedapatan sedang berpesta dan sekarang sedang menunggu sanksi. Weston McKennie kabarnya jadi tuan rumah acara pesta yang dihadiri 10-20 orang termasuk Paulo Dybala dan Arthur Melo. McKennie dianggap melanggar protokol kesehatan COVID-19. Polisi mengungkapkan pesta yang dilangsungkan pada hari Rabu 31 Maret ini digelar di villa kediaman McKennie. Bersama Dybala dan Arthur, ketiganya nggak bertugas di jeda internasional karena nggak tergabung dalam skuad masing-masing timnasnya. Pihak Bianconeri belum memberi komentar resmi, namun mereka akan mengambil tindakan disipliner yang ketat. Ketiga pemain tersebut juga akan membayar denda berdasarkan aturan dari pemerintah lokal setempat. Demi melindungi mental para pemainnya, Arsenal akan menutup semua akun media sosial miliknya. Pasukan The Gunners akan mempertimbangkan untuk mengikuti jejak legenda mereka Thierry Henry. Striker asal Prancis tersebut menutup akun media sosialnya untuk mencegah serangan cyber dari para netizen. Chief Eksekutif Arsenal, Vinay Venkatesa menyadari pelecehan secara virtual ini bisa mempengaruhi mental para pemain saat bertanding di lapangan. Arsenal sejauh ini sudah menggalakkan seruan Stop Online Abuse. Ini bertujuan untuk mengubah sikap buruk netizen, terutama para fans The Gunners sendiri. Liverpool akan melawan Arsenal. The Reds harus merebut 3 poin jika masih ingin bermain di Liga Champions musim depan.
Liverpool dituntut kalahkan Arsenal pada laga lanjutan Premier League besok. Seandainya kalah, skuad The Reds harus mengubur harapannya untuk tampil di Liga Champions musim depan. Performa Liverpool memang menurun secara drastis sejak pergantian tahun. Mereka bahkan tergusur dari puncak klasemen dan sekarang masih berjuang di peringkat ke-7. Pada laga besok, Liverpool akan bertandang ke Stadion Emirates untuk menghadapi Arsenal. The Reds sendiri baru mengkoleksi 46 poin, selisih 5 poin dari Chelsea di posisi 4 klasemen. Carlos Tevez memiliki keinginan untuk menduetkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam laga perpisahannya. Carlos Tevez yang saat ini sudah berumur 37 tahun mulai berencana untuk gantung sepatu. Seandainya berkesempatan memainkan laga perpisahan, Tevez memilih starting 11 yang menyertakan nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tevez sendiri pernah bermain bersama Ronaldo ketika masih berseragam Manchester United. Saat itu, mereka mempersembahkan banyak trofi termasuk trofi Liga Champions musim 2007-2008. Walaupun belum memenangkan trofi juara, Tevez jadi tandem apik Messi di timnas Argentina. Tevez tergabung dalam skuad Albiceleste yang melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Anehnya, nggak ada satupun pemain Manchester City di starting 11 tersebut. Padahal Tevez menjalani 4 musim yang mengesankan berseragam The Citizen. Lingard yang dulu jadi bahan tertawaan, kini bersinar bersama West Ham dan timnas Inggris. Jesse Lingard sering jadi bahan olok-olokan karena penampilannya yang kurang memuaskan di Manchester United. Lingard sering menghabiskan waktu di bangku cadangan dibanding tampil apik di atas lapangan. Pada bulan Januari yang lalu, Lingard memutuskan bergabung ke West Ham sebagai pemain pinjaman. Keputusan tersebut jadi berkah bagi Lingard di mana ia langsung cetak brace pada laga debutnya. Saat itu West Ham berhasil menekuk Aston Villa dengan skor 3-1. Kini Lingard melanjutkan tren positifnya dan sudah mengemas 5 gol dan 3 assist dalam 7 pertandingan. Berkat penampilan impresifnya, Lingard bahkan dipanggil lagi untuk memperkuat timnas Inggris di kualifikasi Piala Dunia 2022. Kabarnya semifinal Piala FA akan dihadiri oleh 4.000 penonton. Pertandingan semifinal Piala FA tanggal 18 April mendatang akan mempertemukan Leicester City dan Southampton. Laga itu akan dijadikan uji coba penonton di stadion. 4.000 penonton yang diperbolehkan memasuki stadion bukan berasal dari fans kedua tim, melainkan penduduk setempat di sekitar Stadion Wembley. Pemerintah Inggris berencana memperbolehkan penonton di stadion secara bertahap. Rencana ini juga akan diterapkan di seluruh Inggris secara bersamaan. Setelah menemui petinggi-petinggi klub di Spanyol, agen dan ayah Erling Haaland bertolak ke Inggris. Setelah melakukan tur ke Barcelona dan Madrid, agen dan ayah Haaland dikabarkan terbang ke Inggris pada hari Jumat yang lalu. Mereka akan mengadakan pembicaraan transfer dengan Chelsea, Manchester United, Manchester City, dan Liverpool. Perjalanan bisnis ini merupakan langkah agen dan sang ayah untuk menemukan masa depan terbaik bagi Haaland. Haaland sendiri akan meninggalkan Borussia Dortmund pada akhir musim ini. Ban kapten yang dibuang Cristiano Ronaldo dilelang dan laku seharga 64.000 euro. Terjadi insiden kontroversial pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 yang mempertemukan Portugal dan Serbia. Saat itu, Cristiano Ronaldo membuang ban kaptennya karena sedang emosi dan pergi keluar lapangan sebelum pertandingan berakhir. Kemarahan tersebut dipicu oleh keputusan wasit yang dianggap merugikan skuad Selecao. Gol menit-menit akhir yang dilesakan Ronaldo dianulir oleh wasit dan berujung dengan hasil seri bagi kedua tim. Padahal dalam tayangan ulang, bola sudah melewati garis lapangan. VAR yang gak hadir dalam pertandingan ini membuat wasit melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Tetapi ada hal baik dalam insiden tersebut. Ban kapten yang dibuang oleh Ronaldo diambil oleh petugas pemadam kebakaran yang bertugas di stadion bernama Jorge Vukesevic. Dengan persetujuan timnas Portugal, ban kapten tersebut dilelang dan dibeli oleh orang gak dikenal dengan harga 64.000 euro atau sekitar 1 miliar rupiah. Seluruh dana hasil penjualan didonasikan untuk pengobatan seorang anak bernama Gavrilo Jurjevic. Gavrilo merupakan anak asal Serbia berumur 6 bulan yang menderita atrofit otot tulang belakang. Berita terakhir, Barcelona akan mendepak Martin Braithwaite untuk mendatangkan Memphis Depay. Memphis Depay hampir bergabung dengan Barcelona pada jendela transfer musim panas yang lalu. Sayangnya proses transfer yang berlarut-larut membuat Depay harus bertahan di Perancis selama 1 musim lagi.
Di musim ini Depay tampil mengesankan bersama Olympique Lyon. Dari semua pertandingan di berbagai kompetisi, Depay sukses mencetak 15 gol dan 9 assist. Bomber 27 tahun ini jadi kunci keberhasilan skuad Les Gones dalam menempati posisi 3 klasemen dan hanya selisih 3 poin dari PSG di peringkat pertama. Untuk mendatangkan Depay ke Camp Nou, kabarnya sang pelatih Ronald Koeman akan membuang Martin Braithwaite. Pemain berkepala pelontos tersebut gagal tampil mengesankan dan dianggap bukan striker yang tepat untuk Barcelona.